Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata, besar pun iman kita, ya banyak pun korban kita sampai kita dibakar, tahu bahasa malaikat, tahu semuanya, saudaraku, ya memberi saudaraku dan segala macam karunia-karunia roh. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu semua gong gemerincing, itu semuanya sia-sia, itu semua tidak ada gunanya. Kalau nanti diuji, terbakar semuanya dan masih selamat, tidak ada upah. Saya percaya semua kita mau upah yang banyak di surga. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh berjalan di dalam kasih, berjalan dalam kebenaran. Itu dua hal yang bergandengan selalu, ya, mengasihi dalam kebenaran, berpegang pada kebenaran dalam kasih. Kadang-kadang kita dalam hal itu, saudaraku, mengasihi tidak daging, sehingga tidak lagi jalan dalam kebenaran. Atau kita berpegang pada kebenaran tapi kejam, tidak lagi mengasihi. Jangan. Saudara tetap berpegang pada kebenaran tapi dalam kasih. Atau saudara mengasihi tapi dalam kebenaran. Misalnya mengasihi, saya sayang kepada katakanlah saudara saya, tapi saudara saya itu menyembah berhala, tapi karena sayangnya saya biarkan aja dia. Nah, itu tidak dalam kebenaran, ya. Atau saya mau berpegang pada kebenaran. Ada saudara saya, dia berbuat salah, saya pegang pada kebenaran, lalu saya usir dari rumah saya tidak kasih. Dia bilang bertobat, aku bertobat. Aku saya bilang tidak, ya saya mau berpegang pada kebenaran, saya hamba Tuhan. Kau ini sudah saya usir, saya tidak beri dia. Nah, itu memang betul-betul berpegang pada kebenaran, tetapi tidak dalam kasih. Dalam hal itu, saya dan saudara sepanjang umur hidup dipimpin Roh Kudus dan berjalan dalam firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara lihat hari makin hari, saya dan saudara makin menjadi seperti Yesus. Kalau orang ketemu dengan kita, dia tahu bahwa ada satu kasih yang mengalir keluar dari kita. Dulu sebelum GKI, moto daripada pelayan Pak Munting adalah I care. Artinya saya mengasihi. Miracles happen when someone care. Artinya mujizat terjadi kalau ada yang mengasihi. Saudara baca dalam Alkitab ini, kalau dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, terjadi mujizat. Saya dan saudara harus selalu bergerak dalam kasih dan dalam kuasa Tuhan. Dan untuk itu kita tiap-tiap hari harus bertumbuh. Haleluya. Kalau saya mau berjalan, katakanlah mau naik kapal atau naik kapal terbang atau naik mobil, ya, untuk pergi ke satu tujuan, destinasi, ya, saudara kan pakai GPS namanya, ya, saudara yang menunjuk jalan itu, ya, atau saudara punya, kalau naik kapal itu ada menunjukkan bujur sekian, lintang sekian, ya, di sini ada karang, di sini ada mercusuar dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia naik kapal dari Tanjung Priok ke Belawan, selamatlah itu. Kalau tidak nanti sampai ke Laut Cina Selatan. Ya, karena di bawah itu ada, kenapa saya tahu? Karena dua orang adik saya kapten kapal. Dia bawa saya, bisa di bawah arus atau angin yang tidak biasa. Jadi setiap beberapa saat lamanya itu kapten kapalnya atau jurubudinya harus melihat sampai di mana, di koordinat mana mereka. Kalau ada melenceng, mereka kembalikan. Saya dan saudara lebih hati-hati lagi dalam menuju tujuan hidup kita. Tiap hari lihat, kalau memang ada tidak benar, Roh Kudus akan mengatakan dan gak damai, saudara. Jangan keraskan hati. Lebih bagus saya dan saudara bertobat saja. Lembut hati, rendah hati, bertobat saja sayang. Ya, tidak usah malu. Orang yang bertobat sama aku, Tuhan suka. Daripada mengeraskan hati lalu dosanya nanti bertele-tele. Perkataan bertobat, manusia baru, sebenarnya artinya bertobat. Bertobat dari manusia lama, hidup dalam manusia baru. Saya ulangi, memakai manusia baru yang dibaharui terus, sebenarnya artinya metanoia, bertobat, ya, dari manusia lama. Kalau tadinya saudaraku suka yang najis, ya, katakanlah kemarin berdoa, atau selalu berdoa, atau di gereja berdoa, atau Roh Kudus menemukan saudara bebas. Tidak boleh berhenti di situ. Berbalik kepada yang baru. Dari yang najis kembali menjadi orang yang kudus, bahkan membawa orang lain lagi kepada kekudusan. Kalau saudara mencuri,
Surah pasal verse 4. Bukan saja mencuri berhenti mencuri, mulai kerja keras, dapat uang, kasih sama orang. Tadinya mengambil, sekarang memberi. Itulah bertobat. Tiap-tiap hari, saya dan saudara harus berubah. Nanti kita jumpa di sorga, kita akan mengagumi mahkota-mahkota kita. Amin, saudaraku. Saya tidak bisa mengambil mahkota saudara, saudaraku tidak bisa meminjamnya, saudaraku. Masing-masing Tuhan yang adil akan memberikan setiap kita, saudaraku, yang mati pulang ke sorga, segala perbuatan baik kita akan mengikut kita. Buku Maliaki berkata, semua dituliskan perbuatan. Bedanya antara orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi kita bisa, saudaraku, yang kelihatan itu mungkin baik, tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Jadi saya dan saudara jagalah yang tidak kelihatan itu. Apapun kata orang, sayang, apapun kata orang, kata Tuhan yang berlaku. Hebat kali dia kata orang, bodoh tahu kata Tuhan, bodohnya itu. Ya, orang kaya itu dia mengumpul uangnya, saudaraku. Lalu kemudian berkata, oh senanglah jiwaku, banyak uang terkumpul. Lalu Tuhan berkata, hai bodoh. Ada nggak dituliskan? Ada. Semua orang kan berkata, lihatlah siapa itu, kau belajarlah sama dia, tinggallah kau di rumahnya, mintalah jadi pegawainya, tanyalah dia kenapa dia berhasil. Itulah yang kau tiru. Orang kan berkata begitu, tapi Tuhan berkata, hai bodoh. Semua pun orang berkata, bodoh kali kau. Tapi kalau Tuhan berkata, hamba yang baik dan setia, masuklah baiknya itu. Saya dan saudara mendapatkan itu dari firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajari kita, mari bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Sehingga hidup kita berubah, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Lalu selama kita di dunia ini, kita bisa menyampaikan maksud Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.